Sebelum bekerja di Malaysia, dulu rumah saya seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Bukan tentang menjual kesedihan, akan tetapi saya bercerita tentang kehidupan saya sebelum dan sesudah merantau di Malaysia. Seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Jadi rumah ini merupakan salah satu kenang-kenangan yang terindah di saat orang tua masih hidup. Akan tetapi sekarang orang tua sudah tidak ada, sahabat-sahabatku semua, dan rumah ini sudah tidak ditinggali siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini pagi-pagi pergi ke sebuah pekan ya, atau kota kecil yang ada di kampungnya Bang Toha untuk mencari cilok. Kemarin ramai yang berkomentar, "Bang, sekali-kali buat video bakso keliling." Karena di kampungnya Bang Toha itu jarang orang yang jualan bakso keliling. Akan tetapi saya akan mencoba untuk memperlihatkan suasana di pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Seperti apa makanan khasnya. Yang paling populer jajanan di sini adalah cilok ya, sahabat-sahabatku semua. Cilok kurang lebih mirip-mirip seperti bakso. Alhamdulillah kali ini ditemani oleh sang anak Dede. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Dan itu dia penjual ciloknya. Cilok itu kurang lebih seperti bobola ya, sahabat-sahabatku semua. Jadi bobola di Indonesia itu dijual secara keliling. Dan di depan sana ada sebuah sekolah rendah ya, atau sekolah dasar. Kalau di Malaysia mungkin tidak ada penjual makanan secara keliling seperti di Indonesia ya. Tetapi di Indonesia dari segala jenis minuman, makanan itu semua dijual secara keliling. Bahkan sayuran pun juga dijual secara keliling. Dan seperti ini sahabat-sahabatku semua bentuk cilok yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia ini disebut bobola ya. Bobola daging, bobola ayam dijual secara keliling. Jualnya naik motor keliling. Pakai motor dijual secara keliling. Kebetulan hari ini alhamdulillah anak saya sudah sembuh daripada sunat, minta jalan-jalan ke sebuah pekan. Seperti ini suasana pekan yang ada di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua. Jadi di sini itu lalu lalang kendaraan lori-lori truk, muatan batu, muatan pasir. Motor juga begitu sangat banyak. Kalau di Malaysia kebanyakan kan mobil ya yang ada di jalan raya. Akan tetapi kalau di Indonesia kebanyakan di kampung saya ini lori-lori besar. Kendaraan roda 3 juga dibuat transportasi di sini. Kalau di Malaysia hal ini tidak ada ya, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabat-sahabat semua. Untuk harga cilok yang ada di kampungnya Bang Toha ini sekitar 3 ringgit juga boleh, 1,5 ringgit juga boleh. Selepas membeli cilok, kali ini saya mau mengunjungi rumah saya yang dulu, yang ditempati orang tua saya. Jadi dulu saya tinggal di sebuah kampung yang agak cukup dalam, sahabat-sahabatku semua. Rumahnya sama di tepi sungai. Karena kalau membeli tanah di tepi sungai itu harganya cukup murah. Akan tetapi resikonya itu juga cukup lumayan besar. Kemudian kalau untuk kampung-kampung yang berada di pedalaman itu juga kurang perhatian ya, sahabat-sahabatku semua, daripada pemerintah. Saya juga tidak mau menyalahkan siapapun sih. Cuman memang itu faktanya, kampung yang ada di pedalaman itu kurang perhatian daripada pandangan orang-orang yang patutnya warga di pedalaman juga perlu diperhatikan. Kalau tanah yang berada di pinggiran sungai itu harganya memang sangat murah, sahabat, kalau di Indonesia. Akan tetapi resikonya juga sangat tinggi. Ini pun rumah saya yang dulu ditempati orang tua saya, dan saya tempati juga sebelum saya merantau ke Malaysia. Sekarang tanahnya sudah longsor. Kemarin tahun 2022 kalau tak silap, itu juga sudah ditinjau oleh Badan Penanganan Bencana Alam. Akan tetapi sampai saat ini belum mendapat bantuan apapun.
Saya sebagai masyarakat kecil sih sebenarnya malas berkomentar, sahabat Jalki semua. Nanti kalau berkomentar yang bukan-bukan, ujung-ujungnya katanya menjelek-jelekkan negara sendiri. Akan tetapi pada faktanya orang-orang yang tinggal di kampung pedalaman seperti ini itu kurang mendapat perhatian, sahabat Jalki semua. Kalau di sini kebanyakan mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Dan petani yang ada di sini, petani kecil, hidupnya jauh dari kata sejahtera. Apalagi kalau di saat musim kemarau seperti ini, panas tanpa ada turun hujan, sehingga warga di sini juga tidak mempunyai penghasilan apa-apa, kecuali ya harus jual hewan ternak untuk kebutuhan makan sehari-hari, sahabatku semua. Dan inilah kampung tempat tinggal saya pada masa zaman dahulu. Berpuluh-puluh tahun baru kali ini kampung saya itu diaspal ya, atau diperbaiki jalannya. Dulu dari kecil hingga saya besar, kampung ini jarang tersentuh pembangunan. Akan tetapi saat ini sudah lumayan lah, sudah disentuh pembangunan sedikit, walaupun tidak banyak, akan tetapi ada perubahan. Masuk ke lorong, hampir sekitar 8 tahun rumah tak dihuni. Akan tetapi di sini untuk listriknya juga masih aktif. Kalau di Indonesia api atau listriknya seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Ini kalau mau misal kata apinya tidak ada, harus top up. Dan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, rumahnya kecil dan tidak begitu besar. Semuanya sudah lusuh, kotor. Dulu ini saya tempati bersama keluarga kecil saya, sahabat-sahabatku semua, sebelum saya merantau ke Malaysia. Dan ini merupakan salah satu rumah yang berada di pinggiran sungai. Belakangnya ini sungai, sahabat-sahabatku semua. Dinding bambu. Itu tandasnya, sahabat-sahabatku semua. Tandasnya di situ sudah sangat kotor, sudah tidak terurus. Dulu biasanya orang tua saya itu masak di sini, memakai kayu bakar, sahabat-sahabatku semua. Dan ini biasanya air yang digunakan untuk saat memasak ya, diletak di dalam ini. Dan sekarang saya mau memperbaiki, ada pipe yang pecah di belakang. Sedih bila mengenal pada masa-masa zaman dahulu, masa-masa di saat cari makan itu begitu sangat susah, sahabat-sahabatku semua. Karena kerja juga tidak menentu, kadang kerja, kadang tidak. Akan tetapi orang tua saya itu selalu memberikan support dan dukungan untuk anak-anaknya. Meskipun beliau orang yang tidak punya, akan tetapi selalu memberikan pesanan agar supaya tidak mudah menyerah, agar senantiasa belajar dan terus belajar, supaya untuk menjadi orang yang lebih baik, dan supaya ketika susah nanti tidak seperti orang tuanya. Itulah pesan yang selalu diberikan kepada saya sewaktu orang tua saya itu masih hidup ya. Jadi meskipun beliau tidak membekali harta benda yang berlimpah, akan tetapi pesanan-pesanan yang beliau disampaikan ke saya itu begitu amat sangat berharga dan selalu menjadi motivasi saya untuk selalu bekerja keras, menjadi lebih baik, dan tentunya tidak malas. Meskipun orang tua dalam keadaan hidup kekurangan, tetapi pesan-pesan beliau membawa makna yang sangat besar di dalam hidup saya. Andai kata orang tua saya masih hidup, mungkin
beliau bahagia melihat anak-anaknya yang paling tidak kehidupannya sudah lebih baik lah. Jadi semenjak saya merantau di Malaysia ada perubahan sahabat-sahabatku semua. Dulunya saya tidak punya apa-apa, kemudian saya merantau berpuluh-puluh tahun di sana, punya tabungan sedikit demi sedikit saya kembangkan untuk usaha. Kemudian istri saya juga membantu saya, istri saya juga pandai menjahit, menjual baju. Kemudian saat ini saya juga punya usaha kecil-kecilan, jualan TOS atau jualan minuman. Ya meskipun hasilnya juga belum seberapa, akan tetapi ini membuat saya bersyukur ya. Dulunya saya tinggal di rumah gubuk, dan kemudian untuk mencari makan aja kadang-kadang itu sangat susah sahabatku semua. Ini bukan saya bercerita tentang kesedihan ya, bukan, akan tetapi saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman. Ketika mungkin saat kita berada di dalam titik kesusahan, yang terpaling penting adalah kita harus senantiasa semangat dalam bekerja, jangan malas-malasan. Apapun pekerjaannya harus dilakukan asalkan itu halal ya. Jadi walaupun pekerjaan itu mungkin istilahnya hasilnya tidak seberapa, tapi tetap konsisten. Insya Allah nanti lama-kelamaan pintu rezeki akan terbuka, pintu rezeki akan datang, pintu rezeki yang lain kadang-kadang akan tiba tidak disangka-sangka. Jadi pada intinya kalau kita hidup di saat penuh dengan kekurangan, paling penting jangan malas, tetap bekerja keras, berdoa juga sangat-sangat dibutuhkan, beribadah lebih rajin supaya kita juga istilahnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dulu saya sempat merantau di Malaysia ya, berangkat dari rumah ini. Dulu saya berangkat dari rumah ini, kemudian merantau sekitar 3 tahun ya, 3 tahun, kemudian orang tua meninggal. Jadi selama saya bertahun-tahun kerja di Malaysia, 3 tahun itu saya nggak dapat apa-apa untuk biaya obat orang tua saya. Kemudian tahun berlalu, tahun berikutnya orang tua saya laki-laki juga meninggal karena COVID. Tetapi yang orang tua saya yang ibu ini membutuhkan biaya yang sangat mahal, banyak, ketika dia terkena penyakit kencing manis. Jadi setiap minggunya itu harus rutin berobat ke dokter. Alhamdulillahnya pada saat itu saya bekerja di Malaysia. Jadi setiap minggu rutin berobat. Akan tetapi ya sudah takdirnya sampai di situ sahabat-sahabatku semua. Jadi ketika saya sudah bekerja enak, kehidupannya sudah berubah, orang tua sudah tidak ada. Padahal dulu saya punya cita-cita untuk bisa memberangkatkan orang tua saya untuk umroh ya. Akan tetapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Itulah sahabat-sahabatku semua kisah cerita saya ketika sebelum merantau di Malaysia, dan juga setelah merantau di Malaysia ada perubahan yang begitu sangat berdampak positif di dalam kehidupan saya, dari segi ekonomi, dari segi orang-orang di sekitar. Paling tidak saya bisa membantu sedikit demi sedikit. Jadi intinya cerita ini hanya sebuah cerita kehidupan saya selama merantau di Malaysia, serta kehidupan saya sebelum merantau di Malaysia. Jadi sahabat-sahabatku jangan sering salah paham, bukan saya menjual kesedihan, akan tetapi mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan inspirasi untuk sahabat-sahabatku. Jangan mudah putus asa, tetap semangat. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan belakang rumahnya seperti apa. Jadi ini rumah saya yang dulu itu berdindingkan bambu ya. Karena kalau dinding bambu ini harganya cukup murah meriah. Walaupun dinding bambu seperti ini sahabat-sahabatku semua, sebenarnya kalau rumah berdinding bambu ini enak. Kenapa enak? Udaranya akan senantiasa bergantian tanpa perlu AC atau kipas angin ya. Sebenarnya antara susah bahagia itu terpulang pada diri kita masing-masing. Kalau kita pandai mensyukurinya, semuanya akan indah ya. Akan tetapi walaupun kita dikasih kemewahan,
kalau tidak pandai mensyukurinya, jadinya itu sahabat-sahabat semua akan terasa tidak baik. Dan ini belakang rumah saya, sahabat-sahabatku semua. Dulu sempat pernah ditinjau, katanya di belakang ini akan dibangun ya. Akan tetapi sampai saat ini dari tahun 2022 hingga tahun 2024 belum tersentuh pembangunan. Inilah resikonya rumah kalau berada di tepi sungai, sahabat-sahabatku semua. Tanahnya mudah longsor, apalagi kalau saat banjir ya. Saat banjir itu biasanya airnya sampai ke sini. Jadi sangat beresiko kalau rumah yang berada di tepi-tepi sungai. Seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Dan ini kalau musim penghujan, ini tinggal sedikit lagi nih. Longsor, longsor, longsor. Kemarin kata kakak saya, ini waktu musim penghujan juga longsor. Pohon bambu yang di sini sampai turun ke situ. Sampai saat ini belum ada bantuan. Katanya kemarin akan dibantu, dikasih batu-batu di sini. Sampai saat ini belum ada. Ya seperti ini sahabat-sahabatku semua, nasib orang kecil itu. Kita bersuara, nanti juga tuduhannya yang bukan-bukan. Enggak bersuara, kadang-kadang juga kurang diperhatikan. Sampai seperti itu diporak-porandakan banjir. Sedih bila ingat masa-masa pada zaman dahulu. Ketika sekarang saya sudah bekerja merantau di Malaysia, alhamdulillah ada penghasilan cukup lumayan lah, walaupun tidak besar, akan tetapi paling tidak bisa membawa dampak ekonomi di dalam keluarga saya. Akan tetapi sekarang orang tua sudah tidak ada, hanya tinggal kenang-kenangan rumah yang dulu saya tempati. Dulu rumah ini untuk tempat bergurau bersama keluarga tercinta. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan hiburan dan informasi. Sekali lagi, video ini bukan saya tentang menjual kesedihan atau apa. Kadang-kadang saya juga bingung ya sahabat-sahabatku semua, ketika saya ingin bercerita tentang kehidupan saya merantau di Malaysia sebelum dan sesudah. Namun sering kadang-kadang jadi salah paham ya, menjual kesedihan lah apalah, padahal video ini tidak menjual kesedihan, melainkan sebuah cerita kehidupan saya selama merantau di Malaysia dan sebelumnya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan kira-kira sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.